kita lanjutkan sedikit, saya ke Bu Hanifah sebelum nanti saya ke Pak Nikolai. Melihat TKP sendiri, dugaan manipulasi dan lain-lain, apakah memuat narasinya ke sana? Kalau saya lihat ya, ketika seseorang dianggap dia itu kecelakaan atau hilang nyawa karena tidak ada pelaku lain atau bantuan orang lain, itu sebetulnya yang perlu kita lihat adalah ini. Seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri, itu biasanya pola lukanya itu lukanya itu luka satu tempat gitu. Karena ketika dia melemparkan diri ke bawah, berarti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang membuat satu hentakan itu menjadi dia terluka. Kalau dia menggantung diri, berarti ada satu hentakan. Tapi kalau ada beberapa luka, ini yang harus dipertanyakan. Luka ini terjadi sebelum kejadian, saat kejadian, atau setelah kejadian. Bagaimana karakteristik lukanya? Lebam-lebam itu sudah berwarna seperti apa? Ungukah, birukah, atau kuningkah? Ini yang bisa menjawab adalah dokter forensik. Nah, ketika ini disampaikan baru kita mengetahui. Itu baru satu. Bagaimana dengan hal yang lain? Terutama dengan forensi sosial. Bagaimana dengan orang-orang atau pola hidup si korban tadi itu selama beberapa hari sebelum kejadian. Nah, ini yang sampai sekarang belum kita ketahui. Sehingga kita nggak tahu ada konflik apa antara korban dengan perusahaan atau dengan kantornya, atau ada hubungan pribadi antara korban dengan seseorang sehingga membuat korban itu merasa tertekan. Kalaupun sampai dia mengakhiri hidupnya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, itu karena kemauan diri sendiri atau dia ditekan oleh orang lain. Kalau dia ditekan oleh orang lain, akibat apa? Konflik apa sebetulnya? Nah, ini yang harus kita buka. Karena kalau ini tidak terbuka, berarti kita masih akan berketentuan, meyakini bahwa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu adalah kebenaran yang hakiki. Padahal temuan-temuan baru itu akan melengkapi sebetulnya korban meninggal karena apa. Oke, baik. Tadi berbicara mengenai apakah kemudian ada benturan, ada luka atau seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan yang disampaikan pihak penyelidik seperti apa, Pak Nikolai? Ya, jadi hasil otopsi ini saya sampaikan aja ya sini ya. Pada kelopak mata atas kiri terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran 1,5 cm. Pada bibir bagian bawah dalam terdapat luka terbuka berukuran 4 cm kali 1 cm dan memar berwarna ungu 1 cm kali 1 cm. Pada leher bagian depan terdapat luka garis sepanjang 7 cm. Pada leher depan sisi kiri 8 cm di atas tepi atas tulang dada terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 3 cm. Pada batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 12 cm. Pada leher bagian depan sisi kanan 5 cm dari garis tengah terdapat luka garis sepanjang 8 cm. Pada leher bagian depan sisi dalam 7 cm dari atas tulang dada terdapat luka garis sepanjang 8 cm. Pada leher samping kiri 9 cm dari garis pertengahan depan 10 cm di atas tepi atas tulang dada terdapat 3 buah luka lecet berbentuk garis. Itu. Kemudian ada lagi memar berwarna kebiruan di lengan kanan 5 cm di atas siku berukuran 2 kali 2 cm. Memar berwarna ungu di lengan kanan 3 cm di atas siku diameter 0,1 cm. Terdapat memar berwarna biru keunguan di lengan kanan dan di bawah berukuran 3 cm kali 2 cm. Terdapat memar berwarna ungu lengan kanan 5 cm berukuran 5 cm kali 2 cm. Dan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul di bagian dada sebelah kanan. Nah, apakah ini bunuh diri? Masa orang mau bunuh diri dia lukain dulu badannya, dia pukul dulu badannya. Atau accident seperti tadi? Accident apanya? Situ nggak ada, cuma ada sepeda di kamarnya. Kemudian waktu di rooftop, saya mengecek ke rooftop, tidak ada perkelahian di situ. CCTV-nya? CCTV juga. Nah, ini masalah CCTV. Ketika CCTV kami tanya, pada saat almarhum keluar membuang yang dikatakan plastik atau sampah itu, pintu terkunci atau terbuka?
Pertama, dikatakan oleh penyelidik tertutup karena setelah itu almarhum masuk lagi pakai kartu akses. Saya suruh buka, CCTV bergerak. Ketika almarhum keluar, pintu tidak tertutup seluruhnya. Dan ketika almarhum masuk, almarhum cuma dorong dengan tangan, tidak pakai kartu akses, buka aja. Nah, posisi CCTV itu pada saat kejadian malam itu, dia hanya menyenter di kusen sebelah kiri yang ada engselnya. Tidak seluruh, tetapi pada pagi jam 8, itu baru disoroti semuanya. Pintu itu, CCTV itu baru menyoroti pintu ke arah kamar. Nah saya tanya, itu atas permintaan siapa? Katanya kan keluarga yang minta, istrinya yang minta. Setelah konfirmasi istrinya tidak minta. Dibantah. Waktu di Komisi 13 juga istrinya sampaikan. Tidak pernah minta pergeseran. Baru setelah itu penyelidik sampaikan. Atas permintaan dari pemilik kos. Jadi saya bilang, bisa enggak kita melihat kejadian itu, memungkinkan ketika seseorang masuk, ketika almarhum keluar, seseorang masuk, karena tidak tersenter oleh CCTV. Kemudian satu hal lagi, ketika almarhum tidur, tidak pernah mematikan lampu kamar mandi. Ini mati lampu kamar mandi, makanya saya tanya, ditemukan nggak sidik jari di saklar lampu? Katanya tidak. Ditemukan nggak sidik jari di spray, di bantal, di selimut, di tepi tempat tidur, di sepeda? Tidak dijawab. Hanya dijawab bahwa kalau di kain itu untuk sidik jari susah untuk ditemukan, harus ada serbuk khusus untuk itu. Baik. Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya pertanyakan juga bahwa waktu almarhum berada di rooftop, penjaga kos Siswanto dalam keterangannya kepada Kapolsek Menteng, itu jejak digitalnya ada, dan keterangan Kapolsek Menteng pada media mengatakan bahwa Siswanto bertemu dengan almarhum pukul 22.15 di tempat kos, almarhum sedang makan dan menyapa almarhum. 22.15. Padahal 22.15 itu almarhum masih ada di rooftop. Di Kementerian Luar Negeri. Ya. Kemudian pengakuan Siswanto lagi kepada Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno, bahwa hari itu hujan, Siswanto jam 4 sore itu sudah di kamar tidur sampai pukul 1 dini hari. Ini kan ada pengakuan yang bertentangan. Jadi ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Selain itu juga ketika Siswanto subuh itu keluar, dia telanjang badan, bolak-balik, dia tidak melakukan sesuatu. Demikian juga ketika dia bawa sapu, tidak melakukan sesuatu. Nah, padahal kata dia ketika jam 1 itu, istri almarhum telepon masuk dan minta untuk mendobrak atau mengetuk pintu. Tidak dilakukan. Analisa kami, saya ini sudah beberapa kali menangani kasus pembunuhan ya, pembunuhan staf UNHCR di Atambua yang dari Puerto Rico. Kami berhasil mengungkap itu bersama Pak Guris Mere, Pak Groseno, Pak Alphonse Loemau, Pak Tarigan. Apa yang berbeda dengan kasus ini? Mirip-mirip, jadi ada tidak meninggalkan jejak. Tidak meninggalkan jejak. Ya, demikian juga kasus pembunuhan tentara UNPKF di Swai, Timor Leste. Baik, saya ke Mas Reza dulu. Ternyata kita fokus tadi. Kita fokus yang tadi dengan luka-luka dan lain dari ilmu psikolog forensik. Jika kemudian gitu ya, kita ingin membaca apakah kemudian untuk melukai diri sendiri, meskipun kita belum melihat hasil otopsi secara lengkap ya, tapi dari tim kuasa hukum sudah ada. Ini dari polisi loh, dari saya. Kita tidak bisa memperlihatkan itu. Mas Reza melihatnya? Saya tidak cukup punya kompetensi untuk menilai tentang kondisi luka fisik semacam itu. Tapi pertanyaan yang berkelebat di kepala saya ketika Pak Nikolai tadi menjabarkan adalah luka itu usianya berapa lama? Untuk memastikan apakah ada jarak antara meninggalnya almarhum, yaitu kehilangan nyawa, dengan pemunculan luka-luka tersebut. Apakah kemudian luka-luka itu bersangkut paut dengan momen ketika almarhum kehilangan nyawa, ataukah berjarak sedemikian jauh? Saya hanya sampai di situ. Jika berbicara mengenai secara psikologis, Mas, karena kalau misalnya tadi ya, opsinya adalah misalnya kecelakaan gitu ya, dan tidak ada keterlibatan pihak lain, tapi apakah kemudian secara pribadi, secara psikologis saya harus seseorang memiliki kemampuan untuk
menyakiti diri sendiri atau menyebabkan luka seperti itu atau bagaimana, Mas? Pertanyaan Mbak Elvira itu akan terjawab seandainya kepada almarhum dikenakan yang namanya profil psikologis, psychological profiling. Sepengetahuan saya, pihak Polda Metro Jaya sudah mengumumkan hasil potret psikologis almarhum. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu, kecuali kalau Pak Nikolai menyebutkan apa temuan dari hasil pemeriksaan psikologis itu, mungkin saya akan bisa memberikan perspektif. Tapi itu tadi saya katakan, bahwa apakah ada kemungkinan bahwa almarhum mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya atau lain-lainnya, itu hanya akan terjawab secara metodologis dengan dilakukannya profiling terhadap psikologis almarhum. Ada satu hal yang penting, bahwa senior saya, sehingga saya juga dari Fakultas Psikologi UGM, yang juga merupakan bagian dari sebuah organisasi pecinta alam atau sejenisnya, sempat mengontak saya dan memberikan perspektif terkait dengan kondisi psikologis almarhum. Bahwa Pak Nikolai, kalau saya tidak salah, kan sempat dikatakan bahwa almarhum kalau melihat air membayangkan ingin menenggelamkan diri, semacam itu kurang lebih ya. Dan kalau melihat tempat tinggi seperti ingin melompat, betul tidak? Ada kalimat semacam itu? Nggak ada. Saya pernah membaca hal semacam itu. Nggak ada. Kemudian Apa dari keterangan polisi mungkin? Nggak ada. Dari almarhum, dari keluarganya tidak pernah. tapi saya simak itu di ruang publik. Oke. Saya simak itu. Dan istrinya pun tidak pernah menyampaikan itu. Karena yang tahu tentang psikologi istrinya ayahnya, ibunya, yang tahu tentang psikologi almarhum ya. Oke. Pasti ayahnya dan ibunya yang dari kecil merawat, membesarkan sampai besar. Kemudian senior saya ini mengatakan, kalau memang itu yang menjadi imajinasi almarhum, tidak serta-merta dikatakan itu penanda bahwa almarhum sudah punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tidak. Kenapa? Karena sepengetahuan senior saya ini, almarhum itu adalah pecinta olahraga adrenalin. Olahraga ekstrim. Misalnya skydiving, apalagi menyelam dan segala macam. Alhasil, alih-alih menafsirkan melihat tempat tinggi bawahnya ingin terjun, melihat air bawahnya ingin tenggelam, alih-alih ditafsirkan itu sekali lagi sebagai ide atau pemikiran tentang orang yang ingin mengakhiri hidupnya, justru cerminan tentang interest atau minat almarhum tentang aktivitas adrenalin semacam itu. Jadi alih-alih langsung menyimpulkan itu sebagai indikasi negatif, kondisi psikologis almarhumnya tidak sehat, yang tidak stabil dan sejenisnya, justru itu dianggap sebagai yang netral saja. Tergantung pada konteksnya. Senior saya sudah memberikan konteks yang memberikan pemahaman bahwa imajinasi almarhum bukan menandakan adanya kondisi psikologis yang tidak sehat atau tidak stabil atau sejenisnya, tapi justru itulah minat atau interest. Berarti ada analis yang salah karena di awal tepat itu yang saya katakan. Konferensi pers disampaikan bahwa memang almarhum sempat berkonsultasi, ada catatan memang gitu yang saya pahami dalam pembuatan profil psikologis kita tidak bisa lepas dari konteks. Dan untuk memahami konteks, sudah barang tentu kita harus melakukan eksplorasi data secara lebih banyak lagi. Di dalam laporan yang saya baca dari rekan Pak Nikolai juga, ada satu frasa yang kurang lebih mengatakan bahwa potret psikologis ini juga belum mencapai titik final. Karena ada beberapa pihak yang penting untuk dilakukan pemeriksaan, tapi belum diselenggarakan sampai ke sana. Tolong saya dikoreksi Pak Nikolai. Karena dokumen itu saya peroleh dari rekan Pak Nikolai sendiri. Oke, ada tanggapan? Jadi gini, sampai sekarang jadi kami kan hampir tiap hari itu berkomunikasi, bertemu dengan keluarga almarhum, dengan orang tua, bapak, ibu, istri dan sebagainya. Kami menggali juga masalah psikologi itu. Dan sejak kecil almarhum itu tidak punya seperti apa yang dikatakan Pak Reza tadi. Bahkan memang almarhum itu orangnya pemberani, orang yang suka adrenalin itu, dan orangnya dia tidak mempunyai keraguan untuk melakukan yang menurut dia adalah merupakan satu hal yang bisa memuaskan adrenalin dia gitu. Terus saya mengukur dengan diri saya ya. Dulu saya waktu masih muda itu saya suka ketinggian, bahkan saya sering main luncur, snapping, rappelling dan sebagainya. Mendaki itu udah hobi saya tuh. Tapi setelah saya umur sekarang ini 60, 62. Saya di atas rooftop tuh lihat ke bawah gemeter kaki saya. Takut. Karena faktor usia.
Nah, kalau dari psikologi gimana itu? Ini faktor usia loh. Tapi waktu saya masih muda, sampai saya umur 58, saya masih berani itu. Tapi setelah 60 saya agak gemeter. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan membandingkan itu? Dengan membandingkan Karena kan pihak polisian dari pernyataan pertama rilis kepada media saat itu memang sempat disampaikan almarhum sempat berkonsultasi dengan. Nah, waktu yang masalah konsultasi ini saya juga berhubungan dengan LPSK, dengan Bu Susi. Kebetulan Bu Susi 2013 itu ada bertemu dengan almarhum di Myanmar. Dan almarhum menangani beberapa kasus human trafficking, anak-anak dan sebagainya. Almarhum itu ingin mencari satu badan atau lembaga yang bisa memberikan traumatic healing terhadap korban-korban trafficking. Bukan diri almarhum yang dikatakan berkonsultasi yang dibilang email 2013, 2021. Jadi itu sangat prematur pernyataan seperti begitu. Kenapa harus dikaitkan itu dengan almarhum mau bunuh diri gitu loh. Nah, masalah mau bunuh dirinya almarhum itu kan hanya diterangkan oleh wanita berinisial V ketika wanita berinisial V itu diperiksa. Wanita berinisial V itu membuat suatu cerpen dalam BAP-nya bahwa almarhum pernah curhat, mau bunuh diri, mau buang diri dari lantai 11 dan sebagainya. Nah, tapi kan tidak didalami. Sekarang dengan keadaan yang check-in 24 kali, saya sampaikan, perdalam dong peran si wanita berinisial V itu. Oke, baik. Pak Anton, kira-kira apa narasi yang ingin disampaikan pihak kepolisian ketika ada fakta-fakta almarhum dan seseorang berinisial V ini check-in di hotel sebanyak 24 kali? Ya justru karena adanya bukti-bukti baru, kalau istilah ini novum mungkin ya, sesuai dengan Perkap nomor 6 2019 harus ada reinvestigation gitu kan. Jadi penyidikan ulang, kemudian rekonstruksi ulang, pemeriksaan ulang, semuanya harus diulang. Termasuk juga mungkin dari panitia bisa meminta untuk diadakan gelar perkara khusus tentang masalah ini. Betul. Karena di sini kemarin memang Polri, penyidik memberikan satu kesimpulan belum ada tindak pidana di dalam hal itu. Tapi dengan ditemukannya bukti-bukti baru, ini saya lebih mengarah bahwa ini itu bukan sekedar accident, bukan hanya sekedar bunuh diri, apalagi kuburannya juga dirusak. Ini ada hal khusus yang memang harus didalami gitu kan. Nah justru dengan adanya tadi dikatakan juga check-in 24 kali ini salah satu motif yang cukup kuat. Karena seandainya bunuh diri juga sebagaimana lazimnya kebiasaan, orang yang bunuh diri itu sering meninggalkan pesan dan ada hal khusus yang membuat yang bersangkutan ini tertekan. Sementara dari lingkungan sosial rekan-rekannya juga dikatakan bahwa orang ini orangnya itu confident, percaya diri, semangat. Nah, ini agak bertentangan juga dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan demikian di sini polisi harus segera mungkin melengkapi alat bukti sehingga tidak menjadi satu puzzle yang terpotong gitu kan. Ini sudah cukup marah sebetulnya dengan adanya bukti-bukti baru ini. Dan saya yakin kalau pihak Polda Metro ini serius, tidak perlu Mabes Polri karena ini kejadiannya di DKI. Mereka punya jaringan yang sangat kuat. Insya Allah ini bisa terungkap. Sama dengan kemarin juga masalah Subang. Dan biasanya kalau masalah begini tidak terlalu jauh akan melibatkan orang-orang terdekat gitu kan. Ini yang selama ini ya kita pernah mengalami dalam beberapa penyidikan tentang kasus pembunuhan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong lebih serius lagi apa-apa yang menjadi bukti baru ini tolong didalami dan kejanggalan-kejanggalan yang lama tolong akan diperdalam. Apakah betul tidak katanya kalau ada jeda CCTV ini tidak berfungsi, betul tidak? Nah itu juga tolong di dalam dan juga siapa sebetulnya yang check in itu, bagaimana latar belakangnya,
apakah sudah bersuami atau tidak. Ini pun juga kan perlu didalami lebih tajam gitu kan. Sehingga di sini kita punya satu asumsi-asumsi kita bisa menentukan apakah ini pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Namun untuk saat ini maaf, naluri saya ini bukan bunuh diri dan juga bukan, mohon maaf Pak Reja, mungkin agak bersebelahan, bertentangan dengan Pak Reja dalam ini. Saya lebih bahwa ini adalah dibunuh. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Baik, saya ke Bu Hanifa. Jadi artinya bagaimana saksi kunci ini penting, apakah V ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mengungkap kasus ini? Ya, di kriminologi kita mempelajari tentang pola. Kita tidak menangkap siapa, tapi polanya seperti apa. Dan biasanya orang-orang yang dicurigai paling awal adalah orang yang paling dekat. Jadi ketika orang yang paling dekat atau orang-orang yang berhubungan di akhir hidup korban, tapi diperiksa paling akhir, menurut saya itu udah red flag banget dari penyelidikan itu sendiri. Jadi harapannya ya keterbukaan yang diberikan oleh kepolisian itu menjadi titik terang bahwa sebetulnya ada apa, apakah ada yang ditutupin, apakah memang ada sesuatu yang tidak layak untuk diungkapkan. Tapi bagaimanapun polanya harus kita ketahui terlebih dahulu sehingga kasus ini bisa terang benerang. Pertimbangan privasi dan lain-lain. Sebetulnya begini, kita harus memisahkan antara moral judgment dan legal judgment. Bisa saja orang menganggap bahwa kalau ini dibuka kasihan keluarganya, tapi bahwa ada kemungkinan pidana, berarti itu yang harus diusut. Jadi jangan hanya karena ini peristiwa yang mungkin memalukan atau tidak layak, tapi ini tidak dibongkar. Gitu. Nah, untuk membongkar yang bagian legal judgment itu mereka pasti sudah punya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Meskipun kita melihat juga bagaimana nanti ini yang akan dijelaskan oleh Mas Nova sebenarnya. Iya, tapi ramai di sosial media kemudian mengkaitkan apa pentingnya informasi ini dengan penyebab kematian korban. Sangat penting. Sangat penting. Ya, karena bagaimanapun juga kita tidak akan tahu motifnya apa kalau kita tidak mengumpulkan semua bukti-bukti nyata. Jadi kita nggak akan tahu. Padahal motif itu kan bisa jadi karena ada kepentingan, ada hubungan tertentu, gitu ya. Nah, hubungan tertentu itu dengan siapa? Apakah hubungan pekerjaan atau hubungan yang lain? Apa pola-pola seperti apa yang terjadi sebelum kejadian ini sehingga korban menjadi kehilangan nyawa. Kalau ini tidak dilakukan berarti kita tidak akan pernah tahu motifnya apa. Oke, baik. Saya ke Mas Nova sebelum nanti di segmen selanjutnya kita akan bedah secara detail. Tapi apakah betul ada pertanyaan begitu dari warganet? Apa kemudian kaitannya informasi terkait check-in ini dengan penyebab kematian almarhum? Betul, banyak sekali. Jadi sebelum ke sana, ini salah satu kasus yang oleh netizen itu membuat netizen meminta detektif Conan untuk turut serta membongkar kasus ini. Dan salah satu pertanyaannya itu, apa hubungannya, apa seberapa pentingnya data-data yang disampaikan oleh polisi dengan kasus kematiannya Arya Daru. Masalah kondom misalkan, lalu apa hubungannya dengan kematiannya Arya Daru? Lalu masalah banyak sekali ya, lakban dan seterusnya. Jadi memang ini salah satu kasus yang membuat netizen Indonesia bertanya-tanya karena banyak sekali informasi-informasi yang seolah-olah dinilai ditutupi atau tidak dilanjutkan oleh kepolisian. Gitu, Mbak. Oke, kita akan bahas detail nanti ya Mas ya di segmen selanjutnya. Kami jeda dulu, Prime Plus akan kembali sesaat lagi.